Akan mereview kembali video-video yang akan nantinya kita buat, ya. Ini kita berada di kuburan, yang kali ini kita akan melihat suasana bagaimana yang ada di kuburan dan suara-suara apa saja yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Pada malam hari ini kita berada di kuburan, yang mana ini adalah salah satu tempat yang dimana tempat terakhir untuk manusia hidup di dunia. Untuk alam selanjutnya itu di alam barzah. Di awal ini kita diingatkan bahwa tempat-tempat seperti ini adalah tempat yang sakral, di mana manusia yang menyombongkan dirinya, yang ketika menganggap dirinya itu berumur panjang, sehat dan sebagainya, ini adalah salah satu untuk mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu juga ada batas umurnya. Pada kesempatan ini kita bersama Mas Intan Sultan. Ya, Sultoni. Mas Sultoni, dan kita nanti akan bertanya tentang suasana yang ada di kuburan ini. Menurut jenengan bagaimana pendapat jenengan tentang suasana yang seperti ini? Suasana di kuburan ini seperti hanya kita suasana di kota. Nampak ramai, banyak kehidupan di sini. Banyak orang bertransaksi dan juga banyak orang yang sedang berniaga. Kalau menurut jenengan, biasanya orang-orang yang mengunjungi kuburan itu kan tempat-tempat yang angker gitu, tempat yang biasanya banyak kehidupan alam gaib dan sebagainya, sehingga orang-orang yang merasa bahwa kuburan ini adalah tempat seperti itu bagaimana tanggapan Anda? Sehingga ketika orang jalan ke sini tuh merasa takut dan sebagainya, padahal kan ini hanya tempat kan, tempat orang-orang yang ketika di akhir hayatnya kemudian ditempatkan di sini, rumah terakhir lah. Iya. Bagaimana menurut jenengan? Sebenarnya ketika kita berbicara mengenai tentang kuburan itu, kalau orang lewat takut, itu karena manusia itu takut mati. Padahal orang hidup pasti mati, orang mati juga di awal dari kehidupan. Jadi ketika mereka lewat sebuah kuburan dan mereka takut, hakikatnya mereka takut akan kematian. Entah apa yang akan dibawa setelah mereka mati. Karena ketika mereka hidup, tidak kemudian mereka ingat akan kematian. Padahal kehidupan mereka itu sebenarnya dekat dengan kematian. Artinya setiap manusia itu pasti akan mati. Nggak ada yang hidup selama-lamanya. Tapi jatah manusia hidup itu memang selama-lamanya. Manusia itu dijatah hidup selama-lamanya. Tapi hidup itu sendiri ada makna yang sangat mendalam. Jadi hidup di alam rahim, hidup di alam bumi, hidup di alam barzah, dan hidup kekal nantinya. Jadi mereka hanya takut akan kematian, bukan takut kepada setan. Karena setan itu sebenarnya manusia sendiri yang menjadi setan. Iya. Mungkin ada masalah-masalah tertentu ya yang membuatkan mereka seperti itu. Tapi di Indonesia sendiri itu kan terkenal sekali kalau masalah seperti itu, sehingga malah dibuat lelucon gitu. Enek koyo siaran TV tentang film-film horor, tentang pocong, suster ngesot, sundel bolong, genderuwo, buto hijau dan sebagainya. Itu kan banyak sekali itu. Salah itu juga tuyul. Dan tempat-tempat seperti ini sebenarnya kenapa pada zaman dulu kita dilarang oleh Rasulullah itu untuk berkunjung ke makom, itu emang dilarang dulu karena dikhawatirkan kita akan merasakan suatu hal kepercayaan kepada kuburan orang-orang yang telah meninggal, sehingga nanti hadirnya kemusyrikan dan sebagainya. Tetapi setelah itu Rasulullah malah menganjurkan kita untuk datang ke kuburan supaya kita bisa bertafakur, kita bisa merenung lah di situ untuk bahwa mengingatkan bahwa nasihat terbaik itu kematian gitu. Iya, entah apa yang terjadi di alam semesta ini, banyak manusia yang lupa akan kematian, padahal yang dekat dengan hidup itu adalah mati. Karena tumbuhan juga akan mengalami mati, hewan juga akan mengalami mati,
Begitupun manusia, setiap hari makan hewan, makan tumbuhan juga akan mati. Yang tidak mati itu adalah Tuhan. Dan Tuhan itu maha pengasih dan penyayang. Nah, bagi manusia yang suka dengan kehidupan ini, hendaknya mengingat mati, karena mati itu juga salah satu petunjuk bahwa manusia itu lemah, manusia itu dhaif di mata Tuhan, dan nanti akan diminta pertanggungjawaban setiap amal yang diperbuat di dunia ini. Ya, Seperti itu, Ustaz. malaikat itu tidak bisa kita ajak bersahabat. Jadi kita tuh tidak mengenal orang dalam. Kayak malaikat yang pencabut nyawa itulah malaikat Israel. Iya. Nah, seandainya malaikat itu dapat kita berteman dan kita bertanya, oh malaikat nih, kira-kira umurku ki cik piro tahun, masih 40 tahun, aman, nggak gitu, cucu enak dong. Nah, tetapi nyatanya kenapa Tuhan itu merahasiakan usia di manusia itu, salah satunya adalah untuk berhati-hati, berjaga-jaga agar senantiasa untuk berbuat kebaikan. Makanya nenek malaikat kan ya wis nggak mandang iki umure cek cilik, kadang yo baru melahirkan langsung diambil nyawanya, baru umur 10 tahun, baru umur 20, ada juga yang sampai umur 80 100 tahun belum diambil. Makanya itu dirahasiakan agar kita senantiasa juga berbuat kebaikan. Penak misalnya iso ditekoni ya, Iya. iki cek piro iki gitu, cek 50 tahun aman gitu. Maka ketika orang-orang yang datang ke kuburan ini hanya ketika waktu-waktu tertentu, itu kalau menurut jenengan bagaimana? Maksudnya kan kalau kita mendoakan orang meninggal itu tidak mesti harus di kuburan, kita lewat rumah. Kenapa kok harus datang ke kuburan, itu menurut jenengan bagaimana? Biar lebih yakin. Beriat-beriat. Biar lebih yakin kalau manusia yang pernah hidup itu di mana sih menguburkannya. Oh, langsung melihat langsung ya. Oh, iki kuburan nang kene genah iki nek wis ninggal. Sehingga mengingatkan kita gitu ya. Iya. Dan kalau malam hari ini bagaimana perasaan Anda ketika berada di sini? Ketika kita di kuburan ini sebenarnya kita sedang merasakan ketenangan, kenyamanan, dan kesehatan, terutama kesehatan rohani, kesehatan keimanan. Kalau kita di sini itu kita sedang melihat pemandangan yang abadi. Kehidupan yang sebenarnya setelah hidup adalah mati. Jadi kalau kita melihat manusia hidup itu sebenarnya mati, dan ketika kita melihat orang mati sebenarnya itu hidup. Karena hakikatnya manusia itu hidup itu adalah untuk mati. Kenapa bisa seperti itu? Karena ya bagaimanapun juga manusia tidak pernah sadar akan nafas, manusia tidak akan sadar akan esensi hidup. Seperti itu. Jadi ketika kita melihat batu nisan di sekitar kita ini, kita sedang melihat kehidupan yang sebenarnya. Kalau kita melihat kehidupan yang di luar itu, mereka sedang mati. Apa yang mati? Hatinya. Tidak ingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka lupa akan hakikat hidup itu adalah untuk kematian. Karena yang diharapkan orang setelah hidup itu adalah mati yang husnul khotimah, yang diterima di sisinya, seperti itu. Ustaz. Bahwa ada beberapa orang yang ketika dia meninggal, ketika di akhir hayatnya itu keadaan baik, ada juga keadaan tidak baik. Nah, ini ada faktor-faktor tertentu. Ada sebuah cerita juga ketika orang yang ahli ibadah, seorang abid yang diceritakan bahwa mempunyai ribuan santri yang bisa sholat di kayangan gitu, tetapi pada akhirnya musyrik gitu. Dia mengakui bahwa iblis itu adalah Tuhannya. Ada juga seorang yang pelacur gitu, tetapi pada akhirnya mendapatkan keriduan Tuhan karena dia bertobat menolong seekor anjing. Bahwa ini juga tidak bisa kita prediksi bahwa ketika orang yang meninggal itu senantiasa yang diharapkan yang disebutkan oleh Mas Sultan tadi, yaitu husnul khotimah. Itu adalah salah satu pungkasan urip sing api yang diharapkan oleh manusia ketika hidup. Maka salah satu adalah untuk mengingatkan kita kepada tujuan akhir itu adalah senantiasa kita
sering mengingat akan kematian, sehingga untuk meningkatkan kualitas keimanan dan untuk peribadatan kita kepada Tuhan seperti itu. Tapi kalau jenengan nih, kalau misalnya berada di sini nih, ada sedikit kekhawatiran, sedikit merinding itu enggak, Mas? Tidak, saya justru bangga. Ini namanya batu nisan. Ini kalau kita jual ini laku. Kita kasih nama untuk siapa yang nanti akan tidur di sini. Tapi kok Mas, maksudnya dikasih batu nisan ini untuk apa gitu? Sebenarnya Kalau misalnya ada orang-orang yang bertanya gitu, kan ada sebenarnya esensi dari batu nisan ini tidak ada. Manusia itu kan punya nama ya. Iya. Ketika mereka mati akan diberi nama kan. Iya. Padahal ketika mereka masuk ke alam kubur, mereka sudah tidak punya nama, karena di alam kubur itu hanya lakop, sebutan saja. Karena setelah mereka dikubur itu hanya tengkorak saja. Lantas ketika orang pergi mati hanya tinggal nama, iya kan? Jadi esensi dari batu nisan ini ketika mereka dimakamkan itu sebenarnya tidak ada. Karena kalau kita melihat kuburan yang sebenarnya secara syariat Islam itu di Arab Saudi sana, itu batu nisan ini tidak ada tulisannya sama sekali. Jadi sama manusia yang hidup dan yang mati itu bagi orang-orang Jawa mengatakan tidak ada tanda. Itu hanya sebagai tetenger seperti itu. Tetenger ya. Kalau seumpama gitu, misalnya dari keluarga yang datang kemudian ingin berkunjung ke makom, untuk biasanya kan kalau misalnya setiap tahun itu ada namanya berkunjung ke makom keluarga yang sudah meninggal, atau bahkan setiap hari Jumat atau misalnya dan lain-lain itu kan. Lah itu untuk mencari, oh iya iki tetengere keluarga saya di sini tempatnya, sehingga kan ada namanya itu. Gitu Mas ya? Iya. Hanya sebagai sebutan saja, kalau ini makamnya orang Muslim, itu makamnya orang Buddha, itu makamnya orang Kristen, itu makamnya orang Konghucu, sehingga tidak ada bedanya ketika melihat ada makamnya ular ya misalkan. Di dunia ini kan ada ular ya. Iya. Apa harus dinamai ular piton, ini ular kobra, atau ini ular sanca? Kan enggak. Dikubur ya udah dikasih batu nisan seperti itu. Seperti pitik kuwi lek mati kur karek ngowe tetenger iki pitik Jawa apa pitik BK apa pitik tiren apa pitik potong apa pitik ndok, seperti itu, pitik petelur seperti itu. Tapi kalau pitik itu kan nggak ada kuburannya Mas. Ya enggak ada. Wis dibeleh kok. Iya. Dibeleh langsung tek. Oke teman-teman, mungkin hanya itu ya. Nanti kita akan sambung di sesi yang lainnya, dan ini adalah kita melihat bagaimana suasana yang ada di kuburan. Dan intinya pada malam hari ini cukup mengingatkan kepada kita bahwa setiap manusia itu pasti akan kembali dan ditagih apa yang telah dilakukan selama di dunia, dan ada batas umur yang telah ditentukan oleh Tuhan. Dan rumah terbaik kita dan rumah terakhir kita adalah seperti ini, yaitu di kuburan. Bahwa jangan kita merasa bisa, jangan kita merasa sombong ketika di dunia, karena pada akhirnya juga kita akan kembali pada Tuhan untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang kita telah perbuat. Oke, mungkin hanya itu pada malam hari ini. Ikuti terus video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam moras.